Hi everyone! In this video, we will be learning about mind mapping as a reading strategy. Well, before talking about mind mapping, let's talk about the importance of reading. Sebelum kita membahas tentang mind mapping, kita bahas dulu pentingnya reading. The first one, reading can assist you in comprehending how a language is constructed. It combines vocabulary and grammar. Membaca dapat membantu kita memahami bagaimana pembentukan kalimat dalam suatu bahasa, yang mana menggabungkan kosakata dan tata bahasa. Jadi, kita memahami bagaimana cara penyusunan kalimat dalam sebuah teks. The second one, reading teaches you how to communicate by exposing you to native speakers' language. Membaca mengajarkan kita cara berkomunikasi sebagaimana bahasa penutur asli atau native speaker. Kita bisa belajar ungkapan-ungkapan kalimat yang digunakan oleh native speakers dalam suatu teks. The third one, reading naturally adds new vocabulary. Membaca secara alami menambah kosakata baru. Kita tidak perlu menghafalkan ribuan kosakata satu persatu, tapi dengan banyak membaca, secara tidak langsung kita telah mempelajari dan lebih mengingat kosakata tersebut, karena memahami penggunaannya dalam kalimat. So, the more you read, the more you enrich your vocabulary. Semakin kalian banyak membaca, semakin banyak kosakata yang kalian kuasai. So, reading is good for you. Ketika kita membaca teks, terkadang kita sulit untuk memahami, bahkan mudah lupa apa isi teksnya. Nah, salah satu strategi membaca untuk memudahkan kita memahami teks dan lebih mengingat apa yang kita baca, kita bisa menggambarkan poin-poin dari teks tersebut dengan menggunakan mind map. So, what is a mind map? A mind map is a diagram, a graphic organizer that helps you visualize what you are reading and detect connections between individual pieces of information. Mind map adalah diagram atau grafik yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, atau informasi dari teks sehingga lebih mudah dipahami. Mind map membantu kita untuk memvisualisasikan apa yang kita baca dan memahami hubungan antar informasi dari teks. Why do we use mind maps for reading comprehension? Mengapa kita menggunakan mind maps untuk memahami bacaan? Alasan yang pertama, they make you break down knowledge into smaller, easier to understand chunks. Mind map memecah atau membagi informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. The second one, at a glance, you may find all of the information you need. Kita dapat menemukan informasi yang kita butuhkan dengan lebih cepat. And then, the next one, it's easier to recall with pictures. Kita lebih mudah mengingat informasi dengan menggunakan gambar. How to make a mind map? Bagaimana cara membuat mind map? The first one, identify the main topic. Yang pertama, kita identifikasi topik utama dari bacaan. The second, center and circle the map with your main topic. Letakkan topik utama di tengah atau pusat dari mind map. The third, branch other important ideas from the main idea. Buatlah cabang ide-ide penting lainnya atau subtopik dari ide utama. The fourth, support the important ideas with key information. Tambahkan informasi pendukung atau related ideas dari ide-ide penting tersebut. The last one, use various colors to separate ideas by topic. Gunakan berbagai warna untuk memisahkan ide berdasarkan topik. Here we go, the example of mind map about developing healthy habits. You can learn how to draw the diagram and develop related ideas based on the main topic and subtopics. Kita bisa pelajari contoh mind map berikut. Bagaimana cara menggambarkan ide-ide dan konsep dalam sebuah mind map. Nah, dalam membuat mind map,
Kita cukup menggunakan keywords, kata kunci, atau bisa juga berupa frase dari setiap poin penting dalam teks. Jadi intinya, dengan menggunakan mind map akan melatih cara berpikir kita lebih sistematis dan mempermudah kita memahami bacaan. Alright, thank you for watching, semoga bermanfaat.